Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Kamis tanggal 14 September 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Seperti apa perkembangannya sampai dengan saat ini, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Secara keseluruhan market masih dalam potensi bearish ya, dimana sebelumnya ada bearish engulfing dan kemudian di hari Rabu menunjukkan aktivitas adanya seller momentum meskipun range pergerakannya tidak terlalu besar, hanya berkisaran 10,22 dolar per troy ounce. Padahal kemarin ekspektasi saya bisa mencapai 20 sampai dengan 30 dolar. Dengan adanya rilis news yang seperti biasanya jika mana news CPI atau inflation rate ini rilis, itu volatilenya sangat tinggi. Tapi ternyata pasar atau sentimen pasar tidak menunjukkan aktivitas yang begitu besar ya, hanya bergerak terbatas dan range-nya hanya 10, sekian dolar per troy ounce. Dengan hasil CPI kemarin ya, Anda bisa lihat di tabel di mana nilai CPI untuk core CPI sendiri ya, ini CPI inti, ini ada kenaikan sebesar 0,3% dari forecastnya 0,2%. Ini artinya ya merupakan positif terhadap indeks dolar. Kemudian CPI month over month, di sini ada angka yang sesuai dengan yang diharapkan sebesar 0,6%. Pastinya ada kenaikan dari previousnya ke 0,2% ya, tapi angkanya sesuai dengan forecast yang diharapkan sebesar 0,6%. Ini juga menunjukkan positif terhadap indeks dolar. Kemudian CPI year over year, di sini ada kenaikan yang cukup signifikan. Dari forecastnya adalah 3,6% dan actualnya menjadi 3,7%. Makin menjauh dari target si Jeremy Powell yaitu sebesar 2%. Dengan adanya angka CPI yang masih kokoh, yang masih kuat dan belum ada kondisi penurunan ya yang cukup signifikan dari angka CPI dari terakhir ya rilis 3% dan posisinya saat ini menguat hingga 3,7%. Ini merupakan salah satu PR yang terbesar juga ya oleh si Jeremy Powell. Sampai saat ini belum mampu meredakan inflasi di angka 2%. Dan yang kita ketahui akhir bulan ini akan ada rilis tingkat suku bunga ya, yang pastinya akan keluar yaitu angka yang sama, artinya tidak melakukan aktivitas kenaikan tingkat suku bunga tapi mempertahankan suku bunga yang ada. Tapi di sini saya melihatnya sentimen pasar masih melihat kondisi karena angka inflasi ini sangat tinggi. Besar kemungkinan di bulan November besok ya, di pertemuan berikutnya akan terjadi kenaikan suku bunga sekali lagi yaitu 25 basis point. Dan ini merupakan kalau saya sih melihatnya kenapa market tidak begitu volatile, bahkan indeks dolar sempat terjadi kenaikan ya. Sekarang kita akan coba lihat indeks dolar dulu. Indeks dolar sempat terjadi tekanan buyers momentum yang sangat kuat ya sebelumnya, tapi setelah itu tertekan lagi, seller menekan hingga mendekati area trendline bawah. Ini merupakan menurut saya ya ketakutan akan terjadinya resesi gitu. Jadi selain dari pada sisi data yang positif terhadap indeks dolar ya, tapi di sisi lain karena adanya rencana untuk menaikkan tingkat suku bunga ya di bulan November, di sini menunjukkan ketakutan akan terjadinya resesi. Jadi XAU USD itu dianggap safe haven ya, makanya sempat terjadi kenaikan dan indeks dolarnya terjadi penurunan. Itu secara gambaran saya melihat sentimen pasar menunjukkan aktivitas yang volatilenya memang betul-betul istilahnya tidak sesuai dengan data yang rilis gitu. Tapi secara keseluruhan tekanan seller terhadap XAU USD masih sangat kuat ya. Bahkan candlenya juga ditutup di candle impulsif
bearish. Itu sih gambaran dari saya mengenai data ekonomi yang rilis di hari kemarin ya. Semoga informasinya bermanfaat. Oke, sekarang kita akan melanjutkan lagi secara teknikal di XAUUSD di time frame daily. Oke, untuk data di time frame daily khususnya di hari Rabu kemarin sudah terlihat jelas ya, low-nya semakin menurun, high-nya juga semakin menurun. Strukturnya masih dalam potensi bearish setelah kemarin sempat terjadi pullback sampai dengan 1930.62 tapi tidak bertahan lama dan market pullback kembali turun menunjukkan aksi bearish yang ya menurut saya cukup lumayan, cukup signifikan ya dari hari Senin sampai dengan hari Rabu. Kalau kita ukur range pergerakannya, kita lihat ya, pergerakannya ini mencapai 25,21 dolar per troy ounce ya, masih memungkinkan akan menguji kuat yaitu level psikologinya di 1900 ya. Ini menurut saya hari ini akan menguji ke level tersebut, dan karena belum ada konfirmasi yang sangat kuat adanya reversal ya, maka di sini saya akan tandain dulu areanya ini bearishnya ya di bawah 1913.40, dimana kalau area tersebut terjadi breakout ya, breakout impulsif bullish close di angka 1913.40 untuk hari ini, maka menurut saya memiliki potensi akan terjadinya dorongan buyers sampai dengan targetnya yaitu minimal menguji area 1922.31. Itu progresnya. Tapi kalau selama market masih ditutup candle impulse bearish dan membentuk low baru yang lebih rendah, kemudian bergerak menuju level 1900 close di area tersebut ya, maka menunjukkan aktivitas continuation ya, penurunan berlanjut pada XAUUSD. Jadi fungsi daripada angka 1913.40 itu untuk saya batasin lebih mudah untuk kita melihat ketika market close di atas level tersebut, maka ada kemungkinan akan terjadinya retest ya, menuju ke level yang lebih tinggi. Itu sih gambarannya. Oke, sekarang kita akan coba lihat di time frame 4 jam ya, kita lihat dulu. Oke, ini time frame 4 jam. Ini review yang saya sampaikan di sore hari kemarin ya, di mana market masih dalam area inside bar ya. Saya sampaikan ada pergerakan konsolidasi ya di range terbatas, tapi di sini ketika rilis news dia menunjukkan aktivitas dorongan ya, membentuk low baru sampai dengan 1905.41. Ini merupakan area support yang menurut saya sangat kuat ya di area ini, yang tertahan sampai dengan membentuk long legs doji dan dikonfirmasi candle impulsive bearish dari pukul 20 sampai dengan jam 12 malam. Dan ditutup di candle bearish berikutnya ya, tapi masih menurut saya ini kan masih bergerak konsolidasi ya, belum ada perubahan yang menunjukkan aktivitas volatile yang sangat tinggi ya, masih bergerak di range terbatas. Tentunya hal ini akan kita lihat di time frame yang lebih kecil, apakah ini akan ada perubahan atau masih dalam area range terbatas ini. Oke, sekarang kita akan coba lihat, karena gini, kalau kita perhatikan dari beberapa candle yang terbentuk ya, memang area yang menurut saya memiliki potensi saat ini ya, yaitu harus keluar daripada jalur area konsolidasinya gitu, baru menunjukkan aktivitas dia akan bullish ya, yaitu menuju ke area resisten ya, atau dia akan menunjukkan aktivitas bearish kembali, yaitu menguji kuat area level psikologi di 1900. Itu gambarannya. Oke. Sekarang kita akan coba melihat dari sisi time frame 1 jam. Kita lihat ya, skenarionya seperti apa untuk hari ini. Oke, kita lihat dulu posisinya. Dan ini adalah area konsolidasi, jelas ya. Saya akan tandain dulu. Ini adalah area konsolidasi yang merupakan belum ada perubahan ya, belum ada break. Ini masih false break dan di atas juga false break. Tapi menariknya area yang menurut saya berpotensi untuk saya jadikan acuan sell momentum ya di area ini merupakan target saya. Saya akan tandain dulu. Semoga aja bisa mencapai area ini. Ada beberapa yang perlu saya tandain ya di sini. Ini yang pertama, ini adalah order block time frame 1 jam. Kita tandain, ini saya jadikan zona sell saya. Ya, seperti biasanya ketika area ini ada konfirmasi adanya
bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, maka di area tersebut saya akan jadikan zona sell. Yang kedua adalah area ini. Ya, ini menurut saya dua informasi ini masih sangat fresh. Ya, masih sangat fresh. Kita akan tandain dulu posisinya. Ini adalah order block yang kedua ya di area ini. Dan ini juga merupakan zona sell saya. Di area sini saya akan jadikan acuan dulu. Tentunya konfirmasinya ya, ada pembentukan pattern, baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern, yang menunjukkan aktivitas adanya seller kembali di area tersebut. Jadi menurut saya masih memiliki kemungkinan terjadi retest ya. Jadi kalau gambarannya itu saya coret-coret seperti ini. Jadi menurut saya masih memiliki kemungkinan akan terjadinya retest seperti ini ya. Dia akan bergerak menuju ke area sini ya. Nah, seperti ini. Bullish, kemudian akan ada tekanan seller kembali. Nah, menguji area level 1900. Nah, ini gambaran saya seperti ini. Karena saya melihatnya indeks dolar ini masih belum menutup gapnya ya. Anda bisa lihat ini indeks dolar masih belum menutup gapnya. Kemarin baru belum sepenuhnya. Nah, ini ya masih belum sepenuhnya. Jadi masih sebatas ekor dan belum menutup sampai hingga level tertinggi gapnya ya, yaitu di kisaran 105.03 ini belum ditutup gitu. Jadi masih memungkinkan indeks dolar masih dalam posisi bullish atau penguatan. Ya tentunya didorong dari data CPI ya yang positif ya, masih menurut saya masih memiliki gambaran indeks dolar masih bisa menguat. Jadi gambaran saya untuk XAUUSD trading plan di sini masih memiliki mencoba untuk retest menuju area zona sell ya di posisi ini. Tapi kalau ternyata nanti bukan di sini untuk jadi area buy ya, bukan, karena ini konsolidasi ya. Saya kan pasti akan standby dan menunggu area zona sell di sini. Atau nanti ketika dia break di bawah area key support tidak menunjukkan retest ke atas ya, dia akan menguji kuat langsung di posisi area zona buy. Nah, gambaran saya seperti ini. Ya, yaitu di perkisaran 1895.77 sampai 1890.02. Oke. Jadi trading plan saya nantinya ya gambarannya seperti ini. Tapi tentunya nanti update kembali ya sampai sore hari, karena saya akan melihat seberapa jauh dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, apakah ada informasi yang cukup kuat menunjukkan adanya aktivitas buyer ataupun seller seperti apa. Jadi nanti saya akan melanjutkan kembali di review sore. Tapi minimal saya memiliki gambaran seperti ini, dan silakan cocokkan dengan trading plan masing-masing. Jika mana sesuai bisa diikutin, jika mana tidak sesuai tidak usah diikutin. Jadikan informasi yang bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Satu-satu jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.